Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Majeti TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dodai dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya selawat dan salam semoga tercurahkan dari bahan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Majeti TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dodai dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam, dan ini kita sudah sampai di episode yang ke-160. Seperti biasa pada episode kali ini saya ditemani oleh teman ngopi saya, ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabari saya Mas? Alhamdulillah baik Mas ya. Anis. Dan seperti biasa juga kita mendatangkan narasumber yang luar biasa. Untuk kali ini kita ada Gus Fahsin. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Gus? Alhamdulillah, Bang Istri pun baik-baik. Alhamdulillah. Ini sudah lama kita nggak ketemu, ini ketemu lagi Gus ya. Iya, alhamdulillah. Ini sudah Setahun. musim penghujan nih. Musim hujan juga. Ini musimnya musim politik juga ini. Oh iya. Nah Gus, baik Gus ya. Alhamdulillah baik. Mas Aldi, malam ini kita sudah kedatangan Gus Fahsin. Kira-kira mau bahas apa ini? Nah ini kan sebentar lagi kita kan akan mendekati peristiwa Isra Mi'raj Mas Anis. Oh iya, ini bulan Rajab ya. Iya. Nah, kita mungkin akan membahas tentang Isra Mi'raj, cuman nggak hanya kisahnya Mas Anis, tapi makna atau hikmah yang ada di peristiwa tersebut Mas Anis. Oke, artinya gini Mas Aldi ya, itu kan peristiwa yang luar biasa bagi Rasulullah dan juga dampaknya bagi kita luar biasa juga. Karena ada oleh-oleh sholat 5 waktu itu kan. Iya. Nah, tapi untuk lebih jelasnya langsung kita ke Gus Fahsin aja ya untuk menyampaikan apa itu Isra Mi'raj. Monggo Gus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Hassantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada. Wa dafa'tu ankum su'a bi alfin la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mas Anis, Mas Adi dan seluruh pemirsa MAJT TV dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi setelah, kalau tidak salah 6 bulan yang lalu 6 bulan yang lalu kita bertemu dan kita akan berdiskusi lagi, membincangkan lagi, ngobrol perihal Islam. Ngaji online perkara Islam. Ngaji online perkara Islam. Oke. Insya Allah besok malam kita akan bertepatan dengan tanggal 27 Rajab, di mana tanggal 27 Rajab disepakati oleh para ulama terjadi peristiwa penting bagi umat Islam, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW. Persoalan waktunya, para pemirsa yang budiman, ini memang ada kesepakatan tanggal hijriahnya, sementara penanggalan miladiahnya itu ada yang berbeda pendapat. Ada yang menyatakan tahun 620, ada yang menyatakan 621 Masehi atau Miladiah begitu. Ada yang, kenapa itu terjadi perbedaan? Karena ada yang menandai bahwa Isra Mi'raj ini adalah pasca peristiwa meninggalnya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, Al-Kubra binti Khuwailid, dan meninggalnya Abu Thalib, paman Rasulullah, di mana 2 orang yang menjadi penopang perjuangan Rasulullah. Ketika kemudian Rasulullah diembargo secara ekonomi dan politik, tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang Quraisy saat itu, tidak bisa jual beli dengan orang-orang Quraisy, sehingga kemudian deritanya ditambah dengan meninggalnya 2 tokoh penting dalam kehidupan Rasulullah. Maka kemudian ini yang disebut dengan tahun duka cita atau Amul Husni. Nah, ada yang menyatakan Khadijah itu Ramadan meninggalnya, sehingga kemudian ini Rajab kok sebelum Ramadan. Padahal ketika Khadijah itu kapundhut, itu belum ada peristiwa sholat
perintah sholat. Berarti ini kan sebelum rojab. Nah, karena ada dua pendekatan perspektif inilah kemudian ada yang memaknai ini tahunnya 621 setelah setahun kemudian setelah meninggalnya Khadijah dan Abu Thalib gitu. Tapi terlepas perdebatan itu, Mas Aldi dan Mas Anies yang saya muliakan, bahwa ternyata ada makna penting dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Secara pengertian sederhana kita bisa memahami bahwa Isra ini adalah peristiwa diperjalankannya Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke Baitul Maqmur gitu kan. Jadi ini diperjalankan, Rasulullah tinggal menjalani gitu karena diperjalankan. Sehingga ini fakta sejarah yang kita imani, meskipun kemudian ketika dekati dalam perspektif historis ini memang agak berat ini karena sejarah itu kan harus masuk akal. Maka memang harus ada agama juga harus ada buktinya. Maka agama itu memang tidak semata-mata harus rasional. Agama harus diterima dengan hati. Maka ketika diperjalankan itu saya mengandaikan kita memperjalankan jam. Jam itu kalau berjalan dengan sendirinya itu kan 24 jam atau 12 jam lah ya. 12 jam dari jam 1 jam 00 kembali ke jam 00 lagi itu kan jam 12 itu kan 12 jam waktunya. Tapi kalau kita perjalankan, kita putar pakai jari kita, tombolnya itu itu kan lebih cepat. Itu kira-kira sekitar 1 menit sudah dalam 1 kali putaran itu terus itu. Nah, itu artinya diperjalankan. Nah, Rasulullah itu tidak sedang berjalan sendiri tapi diperjalankan. Ini bagian dari bahwa Rasulullah dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian musibah menimpa beliau, di embargo ekonomi, politik, sosial, bahkan kemudian istri Rasulullah Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid kapundhut, Ali bin Abi Thalib kapundhut, maka ada hiburan. Maka jamaah, mbak-mbak, ibu-ibu, kalau jenengan sedang berduka, suaminya harus tanggung jawab, harus diperjalankan, jalan-jalan kemana. Tapi sekarang itu mas-mas, suami-suami muda itu udah nggak usah jalan-jalan. Ini beli di online gitu kan. Transferannya lancar ya. Iya, jadi yang penting transferannya. Tapi substansinya adalah bahwa ternyata ketika kita ada kehidupan yang monoton, itu harus ada variasi. Harus ada jalan lain sehingga kemudian memang hidup kita lebih menggembirakan. Selanjutnya, poin berikutnya adalah ketika kemudian Rasulullah diperjalankan itu, maka ketika sampai di Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha ke Baitul Maqmur, berjumpa dengan Rasulullah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah melewati banyak tahap, ada langit pertama ketemu Nabi Adam, langit sekian sampai langit ke-7 ketemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sampai kemudian akhirnya di batas terakhir itu malaikat Jibril tidak bisa mengikuti. Jadi yang perlu diingat, malaikat Jibril itu kan tercipta dari cahaya. Cahaya itu, kecepatan cahaya di dalam teori fisika modern itu adalah 300.000 km per sekon per detik. Jadi wajar saja ketika kemudian ada yang kemudian mempersoalkan Rasulullah itu berjalan secara ruhani atau wajazati gitu itu. Tapi itu bagi saya tidak penting. Tetapi bahwa kemudian Nur Muhammad, cahaya kenabian, nurun nabi, nurun nubuwah, cahaya kenabian itu sudah satu frekuensi dengan cahaya Jibril, cahaya sayap Jibril, sehingga kemudian ketika melakukan percepatan jarak itu sudah nggak bisa dirasionalkan karena memang kecepatannya luar biasa. Cahaya kecepatannya adalah 300 km per detik, sehingga kemudian ketika apalagi cuman dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kan hanya melewati beberapa negara hari ini. Dan konon semalam waktunya bisa. Iya, waktunya 1 malam itu kan. Jadi sangat cepat, dan itu kalau menggunakan logika fisika tadi itu masuk akal, kira-kira masuk akal. Hanya orang-orang yang tidak beriman saja yang tidak masuk akal. Maka ketika kemudian turun, itu berita itu dikabarkan kepada para sahabat dan kepada orang-orang Quraisy saat itu, yang pertama kali percaya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau dijuluki As-Siddiq ya, orang yang memiliki pendirian kejujuran gitu ya, menerima fakta yang disampaikan oleh Rasulullah. Poin yang ketiga yang ini saya sampaikan adalah konteks Mi'rajnya ini. Bahwa kemudian ketika Mi'raj Rasulullah itu adalah
perjumpaan seorang hamba kepada Tuhannya. Dan ini kemudian diabadikan di dalam bacaan tahiyat kita ya. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah yang menyampaikan salam kepada Kanjeng Nabi. Jadi diberikan penghormatan, didoakan. Itu ada tamu gitu ya Gus ya? Ada tamu. Monggo-monggo katuran pinaran. Tapi Rasulullah itu memang tidak egois ya. Rasulullah itu baik hati kepada umatnya. Maka jawaban Rasulullah adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, dan kepada seluruh orang-orang yang soleh juga mendapatkan keselamatan. Jadi Rasulullah juga menyampaikan hal yang doa kebaikan kepada orang-orang yang soleh. Nah, pada tahap ini saya memaknai bahwa ini adalah ikrar komitmen penghambaan seorang hamba kepada Tuhannya. Karena ini momen pertama kali ketika beliau 10 tahun sebelumnya dibaiat menjadi nabi, dibaiat menjadi rasul, khatamul anbiya wal mursalin, itu kan hanya berjumpa dengan Jibril di Gua Hira. Tapi di Baitul Ma'mur, di Sidratul Muntaha ini baru pertama kalinya Rasulullah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ini adalah gimana sih kalau misalkan ada rakyatnya ketemu sama raja lah gitu ya. Dikisahkan di beberapa kitab itu jarak Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala itu seperti satu busur panah gitu ya. Ujung busurnya panah kan begini. Nah, ujungnya itu di sini Allah, Kanjeng Nabi itu di sini. Betapa sangat dekat gitu. Atau lebih dekat dari itu. Di kitab-kitab disebutkan begitu. Jadi nggih niki kula Gusti, kula Muhammad, kawulane panjenengan, hambane panjenengan. Nah, kesadaran ini menjadi penting. Sehingga kemudian spirit inilah yang akhirnya mesti harus kita pahami dalam konteks kita hari ini. Orang kadang-kadang seringkali ketika menjalani ritus sosial kita, bahkan ritual keagamaan kita, seringkali kehilangan kesadaran bahwa kita adalah hamba. Betul sekali. Nah, ketika kemudian kita menyadari bahwa kita itu hamba, ini adalah komitmen paling dasar kita sebagai umatnya Allah Subhanahu wa taala. Mandat khalifatullah fil ard itu menjadi nyata ketika kita menjadi hamba gitu. Karena kalau kemudian kita seringkali lepas, seringkali kita ya menjadi umat Islam, hanya sekedar menjadi umat Islam, tidak menjadi hamba, maka kemudian kita hanya sholat, hanya puasa, tetapi spirit kehambaan kita itu hilang. Maka ketika sholat itu lafadznya lillahi ta'ala, tetapi kadang-kadang sebenarnya bukan lillahi ta'ala. Kita sedekah kadang-kadang niatnya lillahi ta'ala, lisannya, tetapi kemudian praktek hatinya itu pengen dilihat, pengen diupload dan seterusnya. Berarti mungkin kehambaannya bukan ke Allah, tapi kekuasaan atau kemana gitu. Itu kan ya. Oh, jangan kekuasaan tiba-tiba, jangan diarahkan ke sana, nanti saya terjebak nanti. Jadi hawa nafsu. Harus milih ini, karena bukan karena niat pengen angsal ridhonya Allah, tapi niatnya nggak enak sama bos saya harus pilih nomor ini gitu kan, dan seterusnya. Nah, ini menjadi penting sehingga kemudian mengembalikan spirit Mi'raj ini sesungguhnya adalah mengembalikan spirit kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti artinya harus balance Gus ya. Harus balance antara bagaimana hubungan sosial kita hablum minanas dengan hablum minallah tadi ya. Betul. Jadi bahwa kemudian konteks kemanusiaan kita, kesadaran kita sebagai menjadi komunal, menjadi bersama-sama kepada masyarakat lingkungan. Khalifah fil ard tadi ya. Itu Khalifah fil ard itu juga sadar bahwa, tetapi dalam konteks itu juga harus didasari bahwa kita sesungguhnya adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tentang diperjalankan, Gus. Itu kan juga kesadaran kehambaan juga kan. Nah, kalau kita misal diperjalankan oleh Allah kan berarti kan termasuk kita hidup nggih. Ini kan juga yang berikan Allah kan. Betul. Nah, itu pasti kan Allah memberikan tidak sembarangan, maksudnya kita pasti ada bekalnya kan kalau diperjalankan. Nah, itu kira-kira biar kita itu punya bekal ketika perjalanan gimana, Gus? Oke, jadi bekal Allah itu sudah membuat roadmap kita, ya. Peta jalannya sudah ada. Apa itu peta jalannya? Al-Quran. Peta jalannya itu adalah Al-Quran. Bekalnya adalah bagaimana kemudian kita memiliki niat, komitmen sungguh-sungguh menjalankan peta jalan ini. Nanti kita akan mendapatkan modal-modal spiritual di dalam perjalanan kita. Artinya Al-Quran itu sumber bagi kita untuk jadi pedoman itu ya? Iya, untuk jadi pedoman, untuk menjadi peta jalan kita. Kalau jalan kita itu sesuai dengan Al-Quran, jalan kita sesuai dengan Sunnah, maka kemudian kita nggak akan kehabisan bekal, kira-kira begitu. Kita akan sampai pada tujuan yang akan kita tuju.
Tapi kalau kemudian peta jalan kita itu sakar PDW dalam tanda petik, menolak logika kebenaran Quran, menolak logika kebenaran Sunnah, maka ya jangan harap untuk sampai tujuan. Tersesat malah. Untuk mardhatillah. Kalau misalkan peta jalannya medsos itu gimana, Gus? Nah, apalagi itu kan. Jadi itu nanti tarikannya kepada sanad keilmuan ya, sanad keberagamaan kita. Jadi, tapi sebelum dilanjut ke yang lain, ya saya ingin menuntaskan poin yang kelima yang mungkin bisa kita cermati dari peristiwa Mi'raj ini adalah bahwa kemudian Rasulullah mendapatkan mandat. Oke, kalau kamu memang hamba, maka ikuti perintahku. Nah, mandat yang diperintahkan tidak lain adalah pelaksanaan ibadah sholat. Jadi kalau ibadah yang lain itu Allah memerintahkan melalui malaikat Jibril, melalui wahyu, tetapi khusus untuk sholat ini adalah memang langsung dari Allah. Betapa kemudian sholat memiliki kedudukan yang paling utama di dalam ibadah kita sebagai hamba. Dan termasuk tiang agama ya? Tiang agama. Bahkan kemudian sholat itu menjadi rukun Islam. Ya kan? Kira-kira begitu. Menurut Kiai Sholeh Darat, Mbah Sholeh Darat itu begini. Rukun itu ya wajib dilaksanakan. Kalau tidak laksanakan, gugur. Kita rukun wudhu itu ada 6. Niat, membasuh muka, membasuh tangan. Kalau nggak membasuh tangan, berarti nggak sah dong wudhunya. Nah, kita beragama begitu. Kita itu Islam. Salah satu rukunnya adalah sholat. Kalau kita nggak sholat, kata Mbak Sholeh Darat, berarti gugur keislaman kita. Berarti misalkan ada Islam KTP juga gugur itu ya? Iya, jadi dia gugur, keislamannya gugur. Tidak. Jadi kadang-kadang orang, aku lo Islam, lo sholat apa mboten? Ya wis ora Islam. Bukan lagi Islam KTP, bukan Islam. Ini gitu. keras sekali misalnya ini. Tapi kalau misalnya ini ada teman sholatnya cuma sekali, misal maghrib tok. Nah, itu Islam gak, Gus? Ya, artinya memang ini satu sisi bahwa ini mesti memotivasi kita, menyempurnakan keagamaan kita, menyempurnakan kehambaan kita, karena ternyata kemudian mi'rajnya kita ya sholat. Mi'raj kita bermesraan dengan Allah ya ketika sholat, kita komunikasi dengan Allah ya ketika sholat. Nah, Rasulullah bisa mendapatkan momen mi'rajnya adalah ketika Isra Mi'raj itu, tetapi kita enggak gitu loh. Kita bukan siapa-siapa gitu. Nah, kita mencoba untuk berdekatan, bermesraan kepada Allah ya ketika sholat, ketika zikir gitu. Nah, jadi kira-kira poinnya itu Mas Anis, Mas Adi. Jadi mari bagaimana kemudian kita memaknai Isra Mi'raj ini sebagai spirit bahwa kita adalah hamba dan kita memiliki komitmen untuk menjalankan tugas kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seperti itu kan dipahami mungkin kalau secara peristiwa historis Isra Mi'raj itu hanya Rasulullah gitu, Gus. Tapi kan kalau dipahami seperti itu berarti kita juga selama hidup kita kan juga melaksanakan Isra Mi'raj juga kan berarti. Jadi kalau kita memahami begini, kadang-kadang ada tren istilah hijrah. Ada anak-anak milenial hijrah gitu kan. Hijrah itu apa sih? Hijrah itu ya dari keburukan menjadi kebaikan, kira-kira begitu. Dari yang belum pakai jilbab akhirnya pakai jilbab. Itu ada migrasi ya, migrasi iman, kira-kira begitu. Padahal dulu orang tidak menyebut hijrah. Tahun kira-kira 2000-an awal 90-an ke sana, orang kalau semula nggak melakukan kebaikan kok kemudian baik, itu namanya orang sedang bertaubat. Dulu mengistilahkan begitu. Tapi kemudian tren baru Islam kota hari ini kemudian mewabah dan menjadi kesadaran bersama, mengistilahkan sebagai hijrah. Kalau dulu kan ini, Gus, kalau orang habis maksiat kemudian sadaran tobat. Gitu ya. Kalau sekarang kan maksiat kemudian hijrah kan itu kan ya. Itu kan agak kurang begitu sesuai gitu lah ya. Iya, betul. Makanya saya nggak tahu kemudian itu menjadi tren dan menjadi budaya pop keislaman kita gitu. Nah, tetapi begini, saya tidak ingin membenturkan konteks hijrah atau tobat ya, tetapi Mi'raj itu ternyata penting. Tadi yang ditanyakan Mas Aldi, bahwa ternyata kita itu bisa Mi'raj gitu loh. Kita itu bisa Mi'raj, kita itu bisa romantisme dengan Tuhan. Romantisme dengan Tuhan, kembali kepada Tuhan, mengakui kehambaan kita di hadapan Tuhan gitu. Jadi melalui banyak hal kita bisa bermi'raj, utamanya dengan sholat, karena memang itu mandat yang didapatkan oleh Rasulullah, oleh lah untuk kita. Nah, itu kita melalui sholat, tetapi kita bisa kok bermi'raj dengan hal yang lain gitu. Termasuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Kita itu misalkan begini, kita hormat kepada orang tua, hakikatnya adalah kita sedang bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintahnya Allah adalah kita itu menghormati orang tua. Birrul walidain. Birrul walidain. Kita itu menyayangi fakir miskin, itu sesungguhnya berbagi kepada fakir, itu sesungguhnya adalah mi'raj. Maka memang kita itu mesti meletakkan peribadahan kita itu memang benar
bahwa ini adalah sesungguhnya lillahi ta'ala. Iya. Mengembalikan momentum setiap apa yang kita lakukan hanya semata-mata untuk mendapatkan Ya, keridhaan betul. dari Artinya Allah. kan hari ini kan SWT. banyak yang kegeser, Gus. Artinya begini, banyak orang melakukan aktivitas sosial, tapi endingnya bukan tadi kepada Allah, tapi Iya. kepada diri sendiri itu kan. Betul. Itu kan berarti belum mi'raj, Gus, ya. Belum mi'raj, tidak memahami mi'raj. Artinya bahwa itu sebagai ritual keagamaan saja gitu. Apakah itu nggak berpahala? Ya berpahala gitu ya. Tetapi jauh dari spirit gitu. Jadi kalau di dalam konteks apa ya keagamaan orang-orang yang sudah bertorikoh gitu ya, itu nanti akan ada tangga-tangga torikoh yang akan dicapai. Nah, bagaimana tangga torikoh itu juga aplikatif terhadap kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kan kemudian kita agak berjarak. Ini urusan agama, ini urusan mbah-mbah torikoh, ini urusan orang 60 tahun ke atas. Gitu ya. Ini adalah urusan anak muda, nggak bisa. Jadi torikoh itu juga bagaimana kita bermi'raj kepada Allah, tetapi juga aplikatif terhadap kehidupan kita sebagai manusia gitu, tidak bisa dipisahkan. Dan mungkin tadi intinya bahwa kesadaran kehambaan itu nggak, Gus. Misal kita mi'raj itu mungkin kayak tujuan kita mau kemana. Misal pengen jadi presiden, jangan. Ya nggak apa-apa. Ya. Jadi pengusaha atau apa cita-cita kita gitu. Ya. Nah itu kan kita jangan sampai kehilangan kesadaran kehambaan kepada Allah juga kan tadi. Betul. Jadi setiap tahapan titik yang akan kita tuju senantiasa disadari, didasari atas kesadaran kita adalah hamba. Kalau kata Gus itu wasilah kan gitu, Mas, ya. Wasilah untuk bagaimana kita bisa mencapai ridho Allah kan itu. Karena seringnya kan kita tadi lupa apa kehambaan kita kepada Allah gitu kan tadi. Jadi ada syair itu kan wasiqala fil mizan wal liqa'a bil ghufran wa dukhula fil jinan kemudian waddukhula fil jinan wa nardhara birridwan. Jadi kita ya Allah semoga saya mudahkan jalan, diringankan di mizan gitu kan. Ya Allah waliqa'a bil ghufran, dan diperjumpakanlah saya dengan zat yang maha pengampun gitu. Dimasukkan surga gitu. Itu adalah harapan kita, doa-doa kita setiap hari itu begitu. Jadi semua apa yang kita ikhtiari di jagat raya ini, apa yang kita lakukan di dunia ini, tujuan utamanya apa sih? Kita itu ingin berjumpa dengan Allah. Nggak apa-apa kita masuk surga kalau nggak ketemu sama Allah itu ngenes tadi. Jenengan masuk ke istana negara tetapi nggak ada Pak Presiden, ngapain juga? Ada buah-buahan, ada makanan enak-enak, tetapi nggak ada tuan rumahnya. Kurang sempurna kan ya? Kurang sempurna gitu. Jadi nggak disuguhi nggak apa-apa, yang penting saya bisa selfie dengan Pak Presiden. Nah, kira-kira begitu. Kita bisa berselfie dengan Allah, kira-kira begitu. Nah, itulah jadi maka pembiasaan kehidupan di dunia dengan selalu mi'raj, menyambungkan hati kepada Allah, ini adalah ikhtiar kita supaya nanti kelak ketika di akhirat juga memang benar-benar dimudahkan untuk berjumpa wan nadzara birridwan. Jadi jalan mi'raj itu termasuk atau kata lain itu jalan menuju Tuhan gitu, guys. Iya, jalan menuju itu. Oke, Gus. Ini kita kan tadi kan ke langit, Gus, ya. Iya, siap. Saya pengen tarik ke bumi kan sesuai konteks dengan kehidupan sehari-hari. Sekarang kan banyak orang yang ngopi dulu, Mas. Monggo, Gus. Kita ngopi dulu. Dipersilahkan. Ya. Sampai lupa ngopi, Gus, ya. Ini acara ngopi, soalnya. Alhamdulillah. Nggak ngantuk, Mas. Tentang bagaimana kita itu hidup di bumi ini kan tadi. Kalau Rasulullah kan sebelum ada peristiwa Isra Mi'raj itu kan ada Amul Husni. Hari di mana itu terjadi guncangan yang luar biasa. Itu Kanjeng Nabi yang tadi termasuk orang pilihan kan. Apalagi umatnya seperti kita, itu kan mesti kan kita banyak masalah, Gus. Banyak ujian, banyak cobaan yang mudah-mudah mungkin dengan pasangannya juga bermasalah. Sakit hati. Nah, itu kan artinya itu apakah bagian dari rencana Allah untuk kita sadar terhadap kita tuh hamba, kita harus mi'raj kepada Allah atau gimana, Gus? Iya, jadi kita itu kan ketika mendapatkan musibah itu kan ada beberapa kategori ya. Ini memang teguran atau cobaan, kira-kira begitu. Atau azab, atau azab. Yang ketiga adalah atau azab itu kalau misalkan umatnya Nabi Nuh itu azab, kira-kira begitu. Kalau Nabi Ayub itu adalah cobaan. Nabi Ayub diuji dengan cobaan gitu. Tetapi kemudian di atas itu semua memang sebagaimana yang tadi ditanyakan Mas Anies, apa tadi?
tentang apa namanya masalah yang Iya, apakah itu semua itu juga bagian dari rencana Allah untuk memirajkan kita gitu. Ya saya pikir itu iya. Karena yang memberi ujian, yang memberi cobaan, yang memberi kerumitan hidup itu adalah Allah SWT. Nah, apakah itu konteksnya adalah teguran, cobaan ataupun azab, itu sebenarnya mesti harus kita kembalikan kepada Allah. Gitu. Sehingga kemudian penting menyadari itu. Ada misalkan saya mendapatkan ijazah itu ya. Ini boleh dilakukan oleh panjenengan semua atau para pemirsa gitu. Misalnya begini, ada orang yang ketika ada yang sedang sakit, misalnya sakitnya di lutut begitu. Kemudian dia niatkan, ya Allah, saya berzikir menyebut namamu. Kemudian dia zikir, kalau di dalam tarekat nanti ada kaifiyahnya, tetapi secara umum bagi orang awam kira-kira begitu. Ya Allah, saya menyebut namamu. Kemudian dia duduk khusyuk menghadap kiblat, kemudian membayangkan lafzul jalalah, lafaz Allah itu ditulis di tempat yang dia sakit. Misalkan di lutut, itu zikir Allah, 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 seolah-olah menghadirkan kehadiran Allah itu ada di lututnya. Itu beberapa kasus itu mustajabah, sehat. Karena yang memberikan sakit adalah Allah. Maka menghadirkan Allah di tempat yang sakit. Gusti, bahasa Jawanya kira-kira begitu. Iki loh penyakit yang kamu beri, tolong sembuhkan. Nah, jadi kalau itu bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan, insya Allah itu mustajabah, ya, mustajabah. Jadi nggak perlu kita ke dokter atau apa? Ya itu ikhtiar lain. Kalau ternyata itu belum ikhtiar nggak apa-apa. Tetapi itu dalam konteks mi'raj tadi bahwa ternyata teguran, cobaan atau bahkan azab sekalipun itu adalah di dalam rangka kita diingatkan kembali tentang kehambaan tadi. Iya, tentang kehambaan kita, tentang keterbatasan kita sebagai manusia. Berarti kalau gitu boleh nggak kita kemudian misal kita mendapat cobaan terus itu tergantung sama pemaknaan kita, Gus, terhadap yang terjadi kepada kita gitu. Iya. Iya, kadang-kadang orang itu apa ya, dalam bahasa Jawa itu pengen dimpek menangi dewi. Memahami ujian itu, Allah ini kan paling Allah sedang menegur saya saja. Padahal itu cobaan, bahkan ada azab misalkan. Nyun sewu ketika kemudian ditegur dengan orang tua kita meninggal, gitu. Itu kan supaya kita lebih nilai spiritualitas kita muncul gitu. Biar meningkat juga, Gus, ya, keyakinan kita bahwa kita itu terbatas, bahwa kita pada saatnya juga akan kehilangan orang yang kita cintai. Tetapi kemudian itu di mana Allah kabeh wong ya wis mati ben gitu. Gitu. Sehingga kemudian akan menipiskan bobot kesadaran bermi'raj kita kepada Allah. Tapi kalau kemudian semua itu dipahami bahwa apa yang kita lakukan ini benar-benar kesadaran hamba sebagai seorang hamba, ya kembali kepada Allah. Maka akan menebalkan kita, cobaan kita, ujian kita, teguran kita, bahkan azab mungkin yang, tapi kan umatnya Nabi Muhammad nggak diberi azab ya, umat-umat sebelum dahulu. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menyadarkan kita sebenarnya. Kamu jangan kemaki, kamu jangan sombong, kamu tuh hamba. Atau mungkin juga ada itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita juga, Gus, ya? Bisa. Jadi pada bobot kualitas tertentu kita itu diuji untuk dinaikkan derajatnya. Ya. Cobaan ujian kita itu bukan untuk melemahkan kita, tapi kalau kita melampaui ujian itu, maka kita akan diangkat derajatnya. Anak SD mau ke SMP itu ada ujian. Dulu, sekarang nggak ada UN. Itu ada ujiannya supaya dia naik level, naik kelas. SMP ke SMA juga begitu, naik level gitu. Ada ujiannya. Nah, hamba juga begitu. Jadi pada level tertentu kita itu semakin diuji oleh Allah, semakin kita bisa melewati, maka ditingkatkan sesungguhnya derajat kemuliaan kita di hadapan Allah. Walaqad karramna bani Adam, dan yakti tak mulyakno anak putune Adam. Nah, anak kita dimuliakan itu dalam rangka apa ya? Ketika melewati tahapan-tahapan ujian ini. Berarti ketika kita sudah ada masalah atau sedang ada ujian, kita harus benar-benar bagaimana mengembalikan semuanya kepada Allah. Tapi juga tidak harus diam saja, Gus, ya. Artinya harus ada ikhtiar untuk memperbaiki keadaan. Jadi ya jawabannya ketika kita mendapatkan ujian itu tidak lantas kemudian berpasrah diri kepada Allah, enggak. Ya kita harus ikhtiar. Ikhtiarnya ya macam-macam. Orang sakit ikhtiarnya minum obat. Bentuk kepasrahannya baru kemudian
dia tawakal Allah gitu. Ya. Orang yang nggak punya duit ya ikhtiarnya bekerja begitu. Yang jomblo ya ibaratnya tadi. Ikhtiarnya juga harus PDKT, deket sama Pak Kiainya. Ya, Nah, nanti kalau deket sama Pak Kiainya nanti dapat bicara. santriwati. Kita termasuk ini dekat sama beliau kan. Tapi yang dibawa ke sini santri semua ini. Kan ini belum saatnya. Oh, belum saatnya. Iya. Gus, ini menarik, tapi sebelum lanjut kita akan jeda iklan yang mau lewat dulu. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci, ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar budaya dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Gus Fahsin dan Mas Aldi. Gus, tadi kita menarik bahas tentang bagaimana perjalanan Rasulullah dari Isra ke Masjidil Aqsa, kemudian mi'rajnya ke Sidratul Muntaha gitu ya. Nah Gus, kadang juga di kita umat Islam itu masih ada pertanyaan banyak, apa benar itu Isra Mi'raj hanya 1 malam saja? Wong itu kan langit ke-7 kan ya. Kemudian jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan itu kan juga jauh kan itu. Artinya banyak yang meragukan. Nah, artinya banyak yang meragukan. Satu itu, yang kedua, di situ juga ada beberapa peristiwa juga di dalamnya. Misalkan nanti ketemu Nabi siapa sampai ada beberapa cerita itu kan Gus. Itu 1 malam Gus. Itu gimana Gus? Oke, terima kasih Mas Anis. Jadi sebagaimana di awal tadi saya sampaikan ya, ini memang harus diterima dengan hati, tidak bisa diterima dengan akal. Meskipun kalau dilogikakan benar juga, ada juga. Misalnya begini, dulu guru saya di madrasah diniyah itu mencontohkan begini untuk menjelaskan Isra Mi'raj, bahwa ada kutu rambut di kepala saya. Itu dia itu kemudian ikut, waktu itu guru saya mencontohkan, kamu misalkan piknik ke Jogja, piknik ke Jogja, kemudian balik lagi. Itu kan sehari semalam kira-kira begitu. Ketemu sama kutu yang tertinggal di bantal atau di dia cerita ke kutunya, saya baru dari Malioboro loh gitu kan. Nggak mungkin lah kutu kok bisa sampai Malioboro, dan waktunya kalau harus berjalan itu kan nggak, itu harus berbulan-bulan bertahun-tahun itu. Waktu kutu ya mungkin. Itu waktu kutu ya. Itu toh kemudian terjadi loh, yakin swear saya bisa, saya lihat, saya tugu Jogja, saya lihat, kira-kira begitu kan. Kemudian inilah sebenarnya Rasulullah itu dalam proses ini gitu. Kalau kita memahami dengan logika waktu manusia mungkin nggak nyampe gitu.
Kalau tadi ditanyakan kira-kira pesan moralnya apa kira-kira begitu. Pesan kok Rasulullah diperjalankan secepat itu ya. Jadi bahwa kemudian ini kalau kemudian diambil dalam perspektif yang lebih positif, misalnya Allah sedang menunjukkan ada batas-batas kemampuan kita untuk bisa kok kita memahami sampai sana dengan ilmu pengetahuan itu ya. Illa bisultan itu ya, kecuali dengan ilmu pengetahuan ada di dalam surat Ar-Rahman itu. Nah, maka faktanya kemudian terjadi hampir 15 abad yang lalu sekarang ada kita melakukan perjalanan. Kalau dulu dari Jawa ke Mekah itu bisa jadi berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kalau jalan kaki misalnya, dulu belum ada teknologi kapal misalnya, jalan kaki bisa bertahun-tahun. Tapi sekarang 10-11 jam sudah sampai ke Mekah itu. Artinya kamu bisa melakukan hal-hal yang mungkin dianggap bahwa tidak logis, tetapi sekarang sangat logis. Orang dulu berkirim kabar itu lewat surat, kirim lewat burung merpati, manual kemudian atau dulu awal-awal ada tukang pos, kita lewat tukang pos. Hari ini jangan kan berkirim surat. Kita melihat beliau sedang apa, itu sudah bisa lewat teknologi. Sesuatu yang dulu mungkin nggak masuk akal sama sekali, tetapi faktanya terjadi. Nah, spiritnya di situ. Saya memahami betapa Isra Mi'raj itu membangkitkan kesadaran berpengetahuan kita untuk melakukan percepatan teknologi yang luar biasa. Ya, jadi maka kalau tadi saya mencontohkan di bagian awal, malaikat itu kan tercipta dari cahaya. Sementara kesadaran kita dalam berpengetahuan, ilmu fisika menyebutkan cahaya itu kecepatannya adalah 300.000 per detik. Jadi itu sudah sampai sana gitu kan. Itu sudah sampai sana. Beda dengan kita dari tanah itu. Iya, kita dari tanah. Itu pakainya lembu sekilan. Lembu sekilan. Lalu celingilan gitu. Jadi artinya mungkin itu hikmah yang bisa kita ambil. Apa kira-kira pesan moral hikmah yang mau disampaikan Allah kepada umat Muhammad ini, Kanjeng Nabi ini, ya bagaimana kita menggali pengetahuan supaya proses migrasi itu bisa terjadi. Makanya kan spirit belajar itu kan sampai ke liang lahat itu. Iya, makanya kita belajar itu sampai liang lahat karena pengetahuan itu memang pengetahuan kita kan sangat terbatas. Sementara pengetahuan yang sesungguhnya itu tak terbatas. Pengetahuan Allah, pengetahuan alam raya ini tak terbatas. Nah, kita diberikan keterbatasan itu. Nah, di mana ketika kita bisa melampaui keterbatasan kita, ya nanti akan muncul pemahaman, dulu nggak gini kok sekarang gini ya. Dulu nggak masuk akal kok sekarang sudah bisa masuk akal ya. Akhirnya akan muncul itu. Gitu. Pengetahuan baru yang bisa kita logikakan gitu kan. Berarti yang kita ambil itu spiritnya ketika Isra Mi'raj tadi nggih. Iya. Kemudian peristiwa tadi Gus. Iya. Rasulullah kan Isra Mi'raj kan ada beberapa tahapan atau bertemu dengan nabi-nabi itu apa Gus maknanya Gus? Oke, jadi kalau pemahaman awam yang dulu diajarkan guru-guru kita, kiai-kiai kita itu kan ya Nabi pun naik buruk ya. Naik buruk. Buruk itu wajahnya, kepalanya itu manusia, tubuhnya seperti kuda tapi punya sayap, kira-kira begitu. Punya seperti ekornya seperti itu sudah naik atau masih ke masjid? Itu ketika melakukan Isra. Oh, berarti dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa gitu ya? Ada yang menyebutnya sampai kepada Mi'raj, tetapi sebelum ke Sidratul Muntaha, kemudian buruk sudah tidak bisa, kira-kira begitu. Guru-guru kita mengajarkan begitu. Nah, tetapi yang kemudian ini saya tambahkan adalah ketika tadi ditanyakan apa saja Rasulullah itu ketika pertemuan kan Rasulullah itu ketika sampai di langit satu, ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam menghaturkan salam. Itu menghaturkan salam kepada Rasulullah. Rasulullah hormat kepada Bapak semua manusia. Kemudian di situ kemudian Nabi Adam itu kalau bahasa kita berbayat kepada Nabi Muhammad, meyakini, mengakui bahwa engkau adalah khatamul anbiya wal mursalin, bahwa engkau adalah penutup para nabi dan rasul, gitu. Jadi kemudian nanti begitu, ketemu Nabi Idris juga begitu, ketemu Nabi Nuh begitu, ketemu Nabi Isa juga, sampai ketemu Nabi Musa dan kepada Nabi Ibrahim di langit 7 yang paling atas itu juga semua nabi-nabi itu pada level tertentu itu beliau bersalam kepada Rasulullah dan kemudian juga mengakui bahwa Kanjeng Nabi adalah Khatamul Anbiya wal Mursalin. Nah,
ini menegaskan kepada kita akan kebenaran kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad. Ada baiat gitu ya, ada baiat. Jadi baiat itu di dalam tradisi Thariqah itu bukan guru berbaiat kepada murid ke mursyid murid kepada mursyid gitu ya. Tetapi bukan guru membaiat murid, bukan, tetapi ada kesadaran bahwa saya berbaiat kepada engkau. Komitmen. Jadi seperti yang dilakukan Umar kepada Abu Bakar, saya berbaiat bahwa Abu Bakar menjadi khalifah gitu ya. Jadi pengakuan kepada beliau. Nah, ini juga begitu, meskipun usianya lebih muda, Rasulullah lebih belakangan, tetapi nabi-nabi ini berbaiat kepada Nabi Muhammad, mengakui kenabiannya Nabi Muhammad. Berarti usia enggak masalah ya, guys? Iya. Itu sampai kemana ya? Bukan masalah, nggak masalah. Tetapi mungkin Rasulullah agak belakangan, tetapi bahwa Rasulullah telah Nur Muhammad sudah terlebih dahulu diciptakan oleh Allah. Walaupun fisiknya belakangan gitu ya. Walaupun fisiknya belakangan. Nah ini Gus, kembali ke bumi lagi. Yeah. Kan Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Kenapa kok nggak ke Masjidil Agung Jawa Tengah itu Mas? Ada manapa di Masjid Aqsa kan? Ada Palestina di situ kan Gus? Jadi waktu itu belum ada Masjid Jawa Tengah. Okay, kan? Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua adalah barokna haulahu linuriyahu. Jadi memang Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu adalah tanah-tanah yang diberkahi oleh Allah. Dalam ayat Al-Quran gitu, Al-Isra. Jadi itu maka kemudian tidak heran di sana itu ada para nabi juga di sana, para aulia, para syuhada, para tabiin, generasi tabiin itu ya antara Mekah Madinah itu banyak sampai kemudian merembet ke Asia Tengah ya di Bukhara gitu. Itu adalah pusatnya para cendekiawan Muslim gitu. Tanahnya juga diberkahi. Kalau kemudian kita melihat Mekah saat itu misalnya, itu kan tanah tandus, kering, kerontang, padang pasir ya. Padang pasir, apa menariknya? Tapi faktanya bahkan sebelum kenabian Rasulullah, bahkan jauh sebelum Rasulullah lahir, Mekah itu sudah sangat kosmopolit. Karena apa? Karena itu menjadi jalur dagang antara Yaman sampai Syria, sampai Damaskus. Jadi jalur dagang dunia Arab dari selatan ke utara itu simpulnya, titik sentrumnya ada di Mekah. Ya, melewati Mekah semua ya. Melewati Mekah. Kenapa melewati Mekah itu penting? Karena Mekah ada air Zam-Zam. Dulu orang naik kendaraan itu namanya kuda. Kuda itu sumber mineralnya ya dari air. Kalau hari ini mungkin dari solar, bensin macam-macam ya. Dulu air. Sana kan juga banyak minyak juga kan. Iya. Ya nanti belakangnya ke situ. Ya, nikel juga ada. Jadi maka Mekah sudah sangat kosmopolit zaman itu. Artinya penting bagi para saudagar untuk bagaimana Mekah dijadikan tempat untuk transit gitu ya, transit. Nah, maka kemudian ini bagian bukti bahwa memang Mekah itu diberkahi oleh Allah SWT. Nah, termasuk juga kemudian kota-kota yang dilewati dari jalur Mekah sampai ke Masjidil Aqsa itu adalah kota-kota yang diberkahi. Kalau kenapa kok sekarang Masjid Aqsa termasuk kan itu masjid yang historis ya, artinya pernah jadi kiblat memorable. Nah, tapi sekarang jadi polemik setiap tahun Gus. Itu gimana Gus? Oke, jadi itu kadang memang kita agak miris ya melihat Palestina akhir-akhir ini gitu ya. Jadi saya tidak mau terlibat jauh dalam perdebatan tentang Palestina karena memang banyak faksi politik yang terjadi di sana. Tetapi memang bahwa kemudian kita menolak kejahatan kemanusiaan itu harga mati. Penghormatan kepada kemanusiaan itu mesti menjadi nomor satu, itu penting. Hari-hari ini rumah sakit, perempuan, anak-anak itu menjadi korban ratusan ribu nyawa melayang di Palestina gitu. Nah, kalau tadi dikembalikan ke pertanyaannya Mas Anies bahwa ternyata terus bagaimana sih sebenarnya Palestina hari ini gitu. Jadi maka ada kesadaran kita, mesti harus ada pemahaman kita bahwa kita mesti menjunjung derajat kemanusiaan. Itu penting. Karena jangankan kemudian di Palestina. Palestina bisa jadi kemudian secara simbolik gitu ya. Tetapi bisa jadi kemudian Palestina lain itu ada. Di sekitar kita. Sekitar kita itu ada. Ada kejahatan kemanusiaan di sekitar kita yang tanpa kita sadari.
Sehingga kemudian perilaku bengis Zionis itu juga ternyata Ada di sekitar kita. ada di sekitar kita, atau bahkan kita juga Zionis, kita melakukan kejahatan. Iya. Ketika kemudian kita mendolimi orang lain, membuli orang lain, merendahkan orang lain, itu ada sikap Zionis dalam diri kita. Maka kemudian bahwa kemudian kita membantu Palestina itu iya, apa yang bisa kita bantu, apa yang kita ikhtiari, apa yang kita upayakan, menyumbang dana kemanusiaan, mendoakannya setiap saat itu iya. Tetapi jangan lupa juga bahwa kemudian kita juga harus membebaskan diri dari sifat Zionis yang ada di kita masing-masing. Membebaskan Palestina di sekitar kita masing-masing. Itu masuk bagian dari Isra kita. Itu bagaimana hubungan sosial kita baik itu, Gus ya. Betul. Kita diajarkan oleh Allah memahami Palestina, maka sesungguhnya kita juga diajarkan oleh Allah bagaimana bisa memahami kemanusiaan kita di sekitar kita. Kemudian nanti kalau sudah bagus, baru tadi di-mi'rajkan. Ya, oke. Kalau sudah bagus, clear, hubungan dengan manusia baik, nah kita memi'rajkan. Tetapi sebenarnya bukan tahapan habis ini terus ini sebenarnya. Tapi barengan. Iya. Jadi bisa jadi mi'raj itu juga bagian dari yang mendasari spirit kita untuk berbaik kepada orang lain gitu ya. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan, kita itu sholat, kita itu bersedekah, kita itu baik dengan tetangga, itu bagian dari kesadaran kita untuk memi'rajkan diri kita masing-masing. Sadar tentang kita itu hamba. Kita itu hamba, kita itu adalah khalifatullah fil ardh, kita adalah mendapatkan tugas penghambaan kepada Allah, mengelola alam raya ini. Kalau begini Gus, tadi kan ada hablum minallah, hablum minan nas. Kalau hanya yang jalan satu saja, ada yang hablum minallah tapi hablum minan nas nggak jalan, atau sebaliknya, itu gimana Gus? Ada orang itu kadang-kadang, ya, ada ini yang kemudian disalahfahami itu ya. Orang ya sementing apik karo tonggo, apik karo dulur, kita berbaik hati sama orang lain tapi nggak sholat. Ada orang yang kemudian sholat terus tapi tidak mau bekerja, anaknya terlantar ya. Ini salah gitu ya. Harus ada, makanya tadi harus ada kesadaran bersama bahwa kita tidak mungkin kemudian meninggalkan Allah itu di atas sajadah, kemudian ketika kita di pasar, kita di toko, kita di sawah, kita di kantor, itu kemudian Allah tidak ikut, nggak bisa. Allah itu qarib gitu ya, Allah itu dekat, sangat dekat gitu. Ada muraqabah akrobiyah gitu ya. Allah itu sangat dekat, lebih dekat daripada urat nadi kita gitu. Jadi betapa kemudian kita mau meletakkan sisi agama, sisi ilahiyah kita di rumah atau di masjid, di musola kita, nggak bisa. Kita mesti harus membawa Allah. Allah itu nyartani, muraqabah ma'iyah. Allah itu membersamai kita dimanapun kita. Nah, kesadaran itu menjadi penting. Nah, itu bagian dari yang saya pahami sebagai kesadaran bermi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bahasanya kita harus saleh ritual tapi juga saleh sosial gitu. Iya, tidak hanya saleh ritual tapi tanpa dipahami, didasari pada kesadaran penghambaan itu juga akan lepas. Sholat, haji itu kan ritual keagamaan. Formalitas saja. Itu menjadi formal. Jadi kesadaran ilahiyah. Kesadaran ilahiyah itu penting untuk mendasari ritual-ritual keagamaan kita dan ritual-ritual sosial kita. Nah, kira-kira gitu. Berarti biar seimbang antara bagaimana hubungan kita dengan manusia juga baik, tapi juga hubungan dengan Allah dengan baik. Artinya harus ada Isra dan Mi'raj tadi ya. Isra dan Mi'raj tadi. Kalau misalkan ini Mas Aldi, kita itu lagi butuh sesuatu, kan seolah-olah Allah itu sesuai dengan kehendak kita kan itu. Kemudian kita berdoa, kemudian kita ijazahan tadi, tapi dengan tujuan untuk dunia, Gus. Itu gimana, Gus? Jadi gini, permintaan kita kepada Allah dengan cara itu loh, Mas. Nah, jadi Allah itu kan tadi sudah ada rambu-rambunya, ada roadmap-nya. Kita memahami Allah, memahami penghambaan kita kepada Allah itu sudah ada Quran sebagai peta jalan kita. Ketika kemudian itu melanggar, kesadaran atas penghambaan itu berarti tidak dalam tanda petik tidak diridhoi Allah gitu loh. Jadi berdoa untuk kemaksiatan itu nggak bisa, nggak boleh gitu. Sering misalnya saya mencontohkan begini ya, kita diperintahkan oleh Allah itu kadang-kadang ada kesadaran saya jahat, saya berbuat buruk itu kan semua sudah ditakdirkan Allah. Kira-kira ada yang memahami betul. Nah itu begini.
Allah guru ngaji sudah memerintahkan, kamu berwudu di tempat wudu itu, jangan main di comberan. Kira-kira begitu. Perintahnya jelas. Percomberan itu kotor. Kalau mau membersihkan diri, mandi berwudu di kolam. Di belakang kolam ada comberan. Orang kemudian itu kan sudah pakem ya, aturannya, roadmap-nya sudah begitu. Tiba-tiba dia nggak mau berwudu, nggak mau mandi, tapi main di comberan, kotor, kira-kira begitu. Nah, ini jangan menyalahkan takdir, jangan menyalahkan roadmap peta jalannya, jangan menyalahkan Allahnya yang memberi perintah. Jangan sampai bilang begini, ini kan takdir Allah kan itu. Nah, jangan takdir. Wong kita sudah dijelaskan kok, aturannya jelas kok. Malah mainnya di comberan. Kira-kira begitu. Berarti kita yang melanggar sendiri, Gus ya? Iya, kita melanggar. Jadi misalnya kita di roadmap nih, Al-Quran tuh roadmap berarti Gus. Berarti tapi roadmap itu kan perlu kita maknai atau kita gunakan sesuai dengan mestinya kan, maksudnya nggak sampai dipolitisasi atau gimana? Betul. Jadi Al-Quran itu turun kepada kita, kepada Rasulullah, dan disampaikan kepada kita bila sautin wala harfin, ya, tanpa suara, tanpa huruf. Kalau bahasanya siapa itu Pak Komarudin Hidayat itu ada dalam bahasa langit, ada dalam korpus tertutup, bahasa langit yang kita tidak tahu. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab. Artinya ini kan juga kemudian ada dimensi yang berbeda. Benar nggak apa yang dibahasakan Al-Quran dalam bahasa Arab itu sesuai dengan bahasa langit, bahasa Allah tadi. Belum lagi kemudian ketika harus diterjemahkan dalam sekian ribu bahasa, termasuk bahasa Indonesia, termasuk bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Gitu. Nah, ini tetapi kemudian harus ada pedoman, ada ilmu. Tidak kemudian lantas yang penting diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Ada tafsirnya, ada ulumul Quran. Untuk memahami Quran itu dibutuhkan rangkaian berbagai macam disiplin ilmu. Ulumul Quran, ada bahasa Arab sendiri, ada nahwu, ada sorof, ada balaghah, ada tarikh adab jahili. Ada kemudian kita mengerti harus tahu tentang nasakh mansuh gitu kan. Kita ada hadis juga, Gus ya? Hadis, pemahaman hadis. Ada bahasa Ibrani kita harus tahu. Jadi kalau bahasa yang serumpun sezaman dengan Quran. Jadi karena kita tidak bahasa kita terbatas. Nah, pemahaman pemahaman kita terhadap bahasa Arab Al-Quran itu terbatas. Maka harus kemudian ada kata-kata yang mungkin itu bukan bahasa Arab, tapi itu kok ada di dalam Quran. Oh, bisa jadi itu dalam bahasa yang sezaman, bahasa Ibrani misalkan, dan seterusnya. Itu maka memahami peta jalan yang berupa Al-Quran ini mesti harus pinter. Nah, harus komprehensif. Kalau kita tidak tahu derajat kepinteran kita, ya sudah tinggal ikut para ulama saja. Nah, ini yang penting kita tekankan dulu saja biar kita tidak hanya asal ikuti Al-Quran, tapi tidak ada pedoman lain seperti guru gitu loh maksudnya. Kadang mungkin bukan asal ikut Al-Quran Mas Anis, tapi asal menggunakan Al-Quran. Kayak misal cocok logi ini tanggal ini berapa, terus dicocokkan sama ayat. Maka itu pentingnya guru. Guru itu memiliki sanad keilmuan. Di dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ijma' dan Qiyas ini adalah interpretasi para ulama. Para mufassir. Oke, kalau Al-Quran jelas, kemudian Sunnah jelas, hadis Nabi. Kemudian Ijma' Qiyas tadi gimana, Gus? Nah, makanya kemudian Ijma' Qiyas itu pemahaman para ulama-ulama kita, para mufassir kita di dalam menerjemahkan Al-Quran, gitu loh. Dalam menerjemahkan Al-Quran dipahami dalam konteks kita hari ini. Saya mau ngambil contoh misalnya. Mungkin sudah saya pernah sebut-sebut di dalam acara ngopi. Di Al-Quran itu ditulis berulang-ulang penggambaran tentang surga. Surga itu kan tajri min tahtihal anhar, gitu kan, khalidina fiha. Bahwa Al-Quran itu di surga itu adalah air mengalir, jernih, bahkan air susu, gitu kan. Air dari arak. Kalau cuman air gitu ya, bagi masyarakat Sayong seperti Mas Anies ini sudah kelebihan biasa. Itu di perampelan itu ya Mas ya. Kalau ada kalau hujan sehari saja udah banjir lah gitu. Jadi nggak menarik bagi kita masa air. Kalau bagi masyarakat Arab saat itu bahkan sampai hari ini air itu seneng dia. Karena di sana padang pasir, kering, tandus gitu kan. Maka sumber air itu menjadi penting. Mereka kalau para jamaah haji umroh di sana itu mereka banyak air, tetapi hasil dari penyulingan
dari air laut. Makanya tidak heran kalau ada jamaah haji itu sering batuk-batuk. Itu karena airnya di air laut yang disuling, yang diolah kemudian menjadi air minum gitu kan. Sangat menyenangkan kalau mereka menggambarkan surga itu adalah pohonan yang indah, yang rimbun, buah-buahnya banyak. Maka kira-kira tahun 60-an atau 70-an itu, rektor dari Al-Azhar University ketika datang pertama kali di Indonesia, itu kan, wah ini surga kecil yang dititipkan Allah di bumi ini ya di Indonesia. Setelah beliau pulang, kemudian Kus Plus itu bikin lagu. Tanah kita, orang bilang tanah kita, tanah surga. Tongkat batu dilempar jadi tanaman gitu kan. Jadi ketela pohon itu ditanam, tumbuh tongkatnya itu yang bisa. penting nggak tumbuh jagung, Gus. Nah itu masalah saya nggak bilang. Ini aneh nih, orang ketela jadi jagung. Oke, jadi itu kira-kira. Jadi memahami Quran itu ya harus komprehensif. Dan kalau kita tidak punya cukup ilmunya, maka derek ke para ulama, para kiai-kiai kita. Jadi nggak hanya tekstual saja, tapi ada kontekstualnya. Ada kontekstual. Termasuk dari Isra Mi'raj kan juga mungkin kita kontekstualkan dengan sekarang juga kan, Gus. Iya, jadi memahami begitu. Al-Quran itu pemahaman tafsir nilai-nilai Quran itu ya bisa dikontekstualisasikan dalam konteks kita hari ini. Itu yang kebermanfaatan makna bahwa Quran itu sholih fi kulli makan wal zaman. Al-Quran itu baik untuk setiap ruang dan waktu. Kalau hanya dipahami 14 abad yang lalu, 15 abad yang lalu, ya sudah selesai Quran untuk umatnya Kanjeng Nabi zaman itu. Nggak bisa kita gunakan hari ini. Nah, bagaimana supaya berfungsi, maka kemudian harus ada pemaknaan ulang, sekadar cerita gitu. Iya. Berarti ilmunya itu harus benar-benar kita pelajari betul tadi, ada beberapa ilmu tadi ya di sebelum ilmu itu. Kalau Mas Aldi sudah pernah menafsirkan Al-Quran belum? Bukan penafsir saya, Mas. Saya ngikut aja sama. Kalau misalkan ini Gus, baca Al-Quran kemudian ada terjemahnya, terus dipahami itu boleh nggak itu, Gus? Iya. Kan sekarang Depak juga boleh. Jadi angen-angen ing maknane ya, bukan angen-angen ing terjemahane gitu. Makna. Kita menemukan spirit makna itu kalau tidak punya kecerdasan ilmu, mari kita berguru kepada orang yang punya sanad ilmu. Lagi-lagi kita harus ngaji gitu. Harus ngaji, nggak bisa kalau kita kemudian angen-angen ing maknane dengan dipahami hanya membaca terjemahannya saja, jebling ini ya Quran, nggak bisa. Karena Quran itu ada asbabun nuzulnya. Nah, kita nggak tahu riwayat ini, ayat ini turun dalam konteks Nabi seperti apa. Itu penting untuk dijelaskan. Sehingga kemudian ayatnya kok begini ya, nggak sama dengan hari ini ya. Ya nggak sama karena ada asbabun nuzulnya. Maka harus mengetahui Al-Quran didekati dengan banyak disiplin ilmu. Bahkan kemudian harus dipahami dengan konteks sosiologinya, konteks politik, konteks ekonomi dan seterusnya. Bahkan di situ juga ada logikanya juga kan. Ada logika, ilmu balaghahnya gitu kan. Ada begitu. Apalagi kemudian ada i'jazul Quran, ada kemukjizatan Al-Quran. Yang itu mungkin kontekstual saat itu gitu. Ketika i'jazul Quran diturunkan dalam konteks pemahaman kita hari ini, mungkin ya seperti yang tadi dalam tema kita ya, orang kemudian loh kok gitu ya, Nabi Muhammad kok bisa sehari langsung gitu ya. Itu makanya kemudian harus kita kontekstualkan itu tadi, bagaimana Mi'raj itu tidak hanya kehadiran Rasulullah kepada Gusti Allah, tetapi bagaimana kita juga bisa memi'rajkan kita untuk menghadirkan Allah dengan cara sholat, berzikir dan seterusnya. Oke, Mas Aldi ada tambahan? Ini saya sudah dikode sama cukup Mas. Cukup ya. Gus, mungkin ada statement buat pemirsa tentang bagaimana kita bisa memahami Isra Mi'raj dengan baik. Oke, terima kasih Mas Anies dan Mas Aldi, seluruh pemirsa MAJ TV dimanapun berada yang dirahmati Allah. Besok kita akan memperingati peristiwa penting di dalam sejarah Islam, yaitu Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di belahan dunia manapun mungkin tidak banyak yang mentradisikan memperingati peringatan Isra Mi'raj. Di Indonesia ini diperingati secara kenegaraan, sehingga kemudian Isra Mi'raj itu di tanggal merah gitu ya, bahkan diperingati di Istana Negara. Tetapi sesungguhnya tidak cukup itu. Isra Mi'raj tidak semata-mata ritual tahunan untuk mengenang peristiwanya, tetapi bagaimana kita mengambil hikmah
mengambil nilai, mengambil spirit yang kita hadirkan dalam diri dan batin kita masing-masing. Salah satunya adalah bagaimana Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala di Baitul Maqmur, di Sidratul Muntaha, itu juga merepresentasikan dalam batin dan jiwa kita. Kita senantiasa menghadirkan Allah dalam diri kita. Mi'raj kita mungkin tidak ke Sidratul Muntaha. Mi'raj kita mungkin adalah ketika kita sholat. Mi'raj kita mungkin ketika kita berzikir. Momentum-momentum di mana kita sangat berdekatan dengan Allah. Disitulah kita sedang bermi'raj kepada Allah. Semoga senantiasa Allah membimbing hati kita, jiwa kita, kemanusiaan kita untuk senantiasa ikhlas di dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Gus Basin, Mas Aldi, terima kasih sudah nemenin ngopi. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.